Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, ketemu lagi nih dengan Ibu Gia. Hari ini Ibu Gia akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebelumnya materi yang udah Ibu Gia sampaikan, Ibu sudah menjelaskan mengenai pecahan biasa ke desimal. Kali ini kebalikannya, yaitu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Oke, masih ingat ya? Untuk pecahan yang berpenyebut per 10, per 100, dan per 1000. Nah, kalau misalnya 1 per 10 artinya, iya betul sekali, bentuk desimalnya di belakang koma 1 angka. Kalau misalnya 1 per 100, berarti bentuk desimalnya di belakang koma ada 2 angka. Betul. Kalau misalnya 1 per 1000, berarti di belakang koma ada 3 angka, 0,8. Kita perhatikan, 0,8. Di belakang koma ada 1 angka. Artinya berarti per berapa ya kalau pecahannya? Betul sekali. Berarti per 10 karena dia di belakang komanya 1 angka ya. Lalu bilangan pembilangnya apa? 8. Sip. Jadi 0,8 desimalnya ke pecahan biasa menjadi 8 per 10. Oke, keren. Lanjut. Misalnya 0,08. Nah, kita perhatikan di belakang koma itu ada 1, 2. Ada 2 angka. Berarti pecahannya per berapa ya? Betul sekali. Per 100. Karena di belakang koma ada 2 angka. Dan pembilangnya kita tulis menjadi 8 ya. Di sini ada angka 8 ya. Makanya kita tulis 8 di atas atau sebagai pembilang penyebutnya 100 dan penyebutnya 100 karena di belakang koma 2 angka. Oke. Lanjut yang soal ketiga. Masih seputar angka 8. 0,008. Nah, di sini ada di belakang koma ini ada 3 angka. 1, 2, 3. Nah, makanya kita tulis menjadi 8 per kalau misalnya belakang koma 3 angka berarti per berapa? Betul, per 1000. Pintar. Lanjut ke soal berikutnya. Ini kalau pembilangnya ada 1 ya jumlahnya. Kalau misalnya pembilangnya 2, misalnya 1,4. Nah, berarti berapa penyebutnya? Ada 1 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Yang di atas? Betul sekali, 14. Pinter. Lanjut. Oke, jadi hasilnya desimal dari 1,4 menjadi pecahan biasanya 14 per 10. Oke? Oke, dari 14 per 10 ini kita masih bisa sederhanakan, yaitu kita sama-sama bagi 2. Jangan lupa kita sederhanakan ya. Oke, 14 dibagi 2, 7. 10 dibagi 2, 5. Oke, sekarang kita jadikan pecahan campuran ya. 7 per 5 campurannya berarti berapa? Tinggal dibagi kurung ya. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 itu dapat 1. 1 dikali 5, 5. 7 dikurang 5 dapat 2. Berarti pecahan campurannya 1, 2 per 5. Oke, selesai. Ini adalah cara pertama ya. Oke, Ibu akan tunjukkan cara yang kedua. Ini kita hapus dulu ya. Masih seputar 1,4. Kalau tadi kan 1,4 langsung masukin ke desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau cara kedua itu 1,4. Di depan koma kan 1 nih. Angka 1 kita tulis. 1.
Lalu di belakang koma 4, tulis 4. Karena dia di belakang koma 1 angka, maka kita bisa tulisnya per 10. Ya. Oke, dari sini paham ya? Oke, tadi kan hasilnya 1, 2 per 5 ya, hasil akhirnya. Oke, sekarang kita sederhanakan ini dibagi 2, ini dibagi 2. Oke, menjadi 1 tetap, 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Sama ya? Oke, ini cara pertama atau kedua? Oke, itu adalah masing-masing ya. Kalian mau pilih yang cara pertama atau cara yang kedua, yang lebih mudah yang mana? Itu terserah kalian. Yang penting hasilnya harus sama, yaitu 1, 2 per 5, 1, 2 per 5. Sama ya, mau cara pertama dan cara kedua, hasilnya pasti tetap sama. Oke, lanjut. Soal berikutnya dengan cara pertama dan cara kedua ya. Kalau misalnya soalnya 4,54, berarti kalau misalnya dengan cara pertamanya kan langsung nih 454 per, nah di sini ada 2 angka, berarti per 100. Terus kita bagi deh, kita bagi dengan angka 2 ya. Kenapa dibagi 2? Karena di belakangnya ini 4 dan 0, genap ya. Jadi bisa dibagi dengan genap. Dibagi 2 itu adalah genap. 4 dan 0 juga bilangan genap. 454 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Ini 4. 5 dibagi 2, 2 lagi. 4 lagi. Ini 5 dikurang 4. Bentar. Dapat 1. 14 dibagi 2 adalah 7. Berarti 227 per 100 dibagi 2. Oke, kita hitung. Kalau udah paham dan udah ngerti 100 dibagi 2 gak usah dihitung ya. 10 dibagi 2 itu 5. 5 kali 2 10. Habis, sisa 0 taruh di atas. Jadi 50. Oke, sampai situ ya. Sudah paham ya cara begitu pembagiannya ya. Oke. Lalu 227 per 50 ini ada angka 7 di belakangnya dan ini 0. Nah, 7 dan 0 ini tidak bisa ya dibagi karena 0 genap 7 ganjil. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Dengan cara apa sederhananya? Dengan cara pecahan campuran. Jadi 227 dibagi 50. Oke, kita hapus dulu. Jadi caranya adalah 227 dibagi 50. Oke, 227 dibagi 50. Kalau 22 dibagi 50 nggak bisa ya, jadi 227 langsung 3 angka di dalam pembagi ini ya. Jadi berapa? Dapat, kalau 3 150 ya, 3 kali 50, makanya kita kalikan dengan 4 ya. Karena 4 kali 50 adalah 200. Nah, di sini kita kurang, hasilnya sisanya menjadi 27. Nah, 27 dibagi 50 kan tidak bisa, berarti stop ya sampai sini ya. Kalau misalnya kita ubah ke pecahan campuran, berarti pecahan campurannya adalah 427 per 50. Gitu, oke? Sip. Ini adalah cara pertama ya. Sampai pecahan campuran. Jadi nanti kalian mengerjakannya sampai sederhana mungkin ya. Sederhana mungkin itu sampai pecahan campuran ini. Oke. Langsung misalnya cara kedua masih soal yang sama. 4,54. Kalau tadi kan kalian langsung ke pecahan biasa ya. Sekarang Ibu Gia mau langsung ke pecahan campurannya. Caranya adalah seperti yang soal sebelumnya. Di sini di depan koma dulu yang kita perhatikan. Yang pertama ada angka 4. Jadi yang pertama kita perhatikan di depan koma, yaitu 4. Lalu 4-nya kita tulis di sini sebagai pembilang atau bilangan bulatnya. Lalu sebagai pembilangnya adalah 54. Dan sebagai penyebutnya karena dia di belakang koma ada
1, 2, 2 angka artinya dia per 100. Oke, dari sini sudah paham ya? Sip. Sekarang 454 per 100. Nah, sebagai pecahan biasanya ini harus kita bagi. Kira-kira bagi berapa? Iya betul, dibagi 2 karena di belakangnya 4 dan 0, genap ya. Oke, berapa kira-kira? 54 dibagi 2. Kita hitung deh, boleh. 5 bagi 4, 2. 2 kali 2, 4. 5 dikurang 4, 1. 14 turun 4 ya. Jadi 14 dibagi 2 jadi 7. Ya. Oke, ini habis. 0. Jadi 27 hasilnya. Kita tulis 27 di sini. Lalu 100 dibagi 2? Iya, betul. 50 ya. Sip. Jadi hasilnya kita tulis bisa sama dengan 4 yang ini pindahin ke sini. 427 per 50 ya. Atau bisa juga kita tulis angka 4 yang ini ya. Ini pindahin dulu sini. 4 tadi 54 bagi 2 27 per 50. Oke, selesai. Jadi sama ya hasilnya dengan ini. Terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara yang kedua. Sudah paham? Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah jika di depan koma itu bukan angka selain bilangan, misalnya angkanya 0 ya di depan komanya. Baik, soal berikutnya adalah jika di depan koma adalah angka 0. Jadi kan tidak bisa ya langsung ke pecahan campuran. Misalnya soalnya adalah 0,088. Nah, di depan koma ini kan 0. Jadi nggak bisa dong 0 di atas sebagai pembilang. Ingat lagi bahwa sifat pembilang atau sifat pecahan itu pembilang dan penyebutnya itu bukan 0 ya. Jadi ini nggak bisa 0 di sini. Jadi kita tidak bisa pakai sistem yang langsung kecampuran ya. Oke, bagaimana caranya? Seperti biasa kita hitung di belakang koma ada 3 angka. Berarti dia sudah pasti per 1000. Lalu angka bilangannya adalah atau pembilangnya 88. Berarti 88 per 1000. Apakah sudah selesai? Sebenarnya sudah benar isinya seperti ini, cuman kita harus sederhanakan lagi, yaitu dibagi, betul, dibagi 8 ya. Ingat lagi, kalau misalnya 1000 dibagi 8 udah pasti bisa ya. Nah, apalagi 88 dibagi 8 dapat 11 ya, karena 11 kali 8 itu 88 ya. 1000 dibagi 8, boleh deh kita pastikan. Betul gak ya? Bisa. 10 dibagi 8 dapat berapa? Betul, 1 ya. Dapat 1. 1 kali 8, 8. 10 dikurang 8, 20. 20 dibagi 8. Betul, 2. 2 kali 8, 16. Ini sisa 4, turunin 0. Jadi 40 dibagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Jadi habis. Lanjut di sini ya, nggak muat. Jadi 40 dikurang 40 habis ya. Jadi 1000 dibagi 8 adalah 125. Oke. Jadinya 0,88 desimalnya dan diubah ke pecahan biasa menjadi 11 per 125. Bisa? Oke, mungkin menurut Ibu sudah cukup ya penjelasan mengenai desimal menjadi pecahan biasa, sangat mudah sekali ya. Sekarang kalian tinggal tentukan dan kerjakan latihan yang Ibu Gia berikan nanti. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Dan video yang dari Ibu Gia jelaskan ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.